Pada sistem kardiovaskuler ini saling berketerkaitan, yaitu jantung, pembuluh darah, dan pembuluh limfe. Anatomi fisiologi jantung. Organ muskular berongga berbentuk kerucut atau piramida terbalik. Letak di dalam perikardium pada mediastinum. Jantung dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu atrium destra, atrium sinistra, ventricle destra, dan ventricle sinistra. Berat sekitar 220 sampai 260 gram. Besarnya sekepal tangan. Batas dekstra pada sternum destra, batas sinistra pada intrakosta kelima. Hubungan jantung atas pembuluh darah besar, bawah diafragma, setiap sisi paru-paru, belakang aorta descendens, esophagus, dan columna vertebralis. Fungsinya adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Arteri membawa darah dari jantung, vena membawa darah ke jantung, kapiler penghubung antara vena dan arteri. Ini bisa dilihat gambarnya seperti begini. Oke. Di sini pewarnaan mungkin lebih jelas kita lihat pada vena cava superior dan vena cava inferior. Ini masuk ke dalam atrium kanan, terus masuk ke dalam ventricle kanan melalui katup tricuspid, terus dilanjutkan ke pulmonar arteri atau arteri jantung melalui katup pulmonari, bawa ke paru-paru. Setelah habis dari paru-paru, masuk melalui vena pulmonari, terus masuk ke dalam atrium kiri. Setelah itu lanjut masuk ke ventricle kiri melalui katup mitral, lanjut dari ventricle kiri masuk ke aorta melalui katup aorta, dan disuplai ke seluruh tubuh. Atrium dextra ini berada di bagian atas kardiodekstra. Sebagian besar terletak di belakang sternum. Terdapat pembuluh darah besar, vena cava superior dan vena cava inferior. Pembuluh darah yang kecil, sinus coronarius. Pada ventricle destra, kita lihat berdinding tebal membentuk sebagian besar jantung. Terdapat katup tricuspidalis atau valva atrioventricular dextra, arteri pulmonalis menuju paru-paru. Pada atrium sinistra, ruang berdinding tipis, letaknya di bagian belakang jantung. Dua vena pulmonalis pada tiap sisi. Pada ventricle sinistra, ruang berdinding tebal pada bagian kiri dan belakang jantung. Dindingnya 3 kali lebih tebal daripada ventricle dextra. Katup mitral atau valva atrioventricular, pembuluh darah aorta yang menyebarkan darah ke seluruh tubuh. Lapisan-lapisan pada jantung, perikardium, nah bagian luar miokardium, bagian tengah endokardium, bagian dalam. Ini bisa kita lihat bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalamnya. Jantung destra, vena cava superior dan vena cava inferior menuangkan darah ke atrium kanan. Terdapat katup semilunar eustachius kaya akan karbon dioksida atau CO2. Arteri pulmonalis membawa darah keluar dari ventricle kanan menuju paru-paru. Jantung sinistra, ada vena pulmonaris, 4 vena pulmonaris, terdiri dari 4 vena pulmonaris membawa darah dari paru-paru ke atrium kiri. Aorta membawa darah keluar dari ventricle kiri kaya akan oksigen, O2, dan nutrisi. Pada siklus jantung,
Kita lihat peredaran darah yang terjadi dalam jantung itu adanya gerakan jantung. Nah, gerakannya, gerakan pada sistol terjadi kontraksi 0,3 detik. Sistol atrial kontraksi kedua atrium, diastol atrial pengenduran kedua atrium. Sedangkan diastol adalah pengenduran. Nah, terjadi 0,5 detik. Sistol ventrikular kontraksi kedua ventrikel, diastol ventrikular pengenduran kedua ventrikel. Sistol normalnya 120 mmHg, sedangkan diastol normalnya 80 mmHg. Range antara sistol dan diastol normalnya 30 sampai dengan 50 mmHg. Bunyi jantung, bunyi pertama itu menutupnya katup atrioventrikular dan kontraksi ventrikular, panjang dan rata, loop. Pada bunyi kedua, menutupnya katup aortik dan pulmoner, pendek dan tajam, bunyinya loop. Makanya bunyi jantung itu adalah loop. Ya, sifat otot jantung yaitu kemampuan berkontraksi, konduktivitas daya hantar, ritme bunyi yang teratur. Sini perjalanan peredaran darah sudah saya jelaskan tadi. Ini peredaran darah ke seluruh tubuh. Denyut arteri atau denyut nadi, darah yang dipompa jantung dan gelombang teraba. Misalnya arteri radialis, arteri temporalis, arteri dorsalis pedis, dan lain-lain. Nilai normal denyut nadi pada bayi baru lahir itu 140 kali per menit, 1 tahun pertama itu 120 kali per menit, tahun kedua 110 kali per menit, balita 96 sampai 100 kali per menit, umur 10 tahun itu 80 sampai 90 kali per menit, orang dewasa 60 kali per menit. Faktor yang mempengaruhi denyut nadi pertama adalah lifestyle, gaya hidup, terus pekerjaannya, apakah berat atau tidak. Semakin berat pekerjaan tersebut, maka bisa mempengaruhi denyut nadi. Makanan yang dimakan juga pedas, manis, itu juga bisa mempengaruhi. Umur, usia lanjut sama usia masih muda itu denyut nadinya berbeda. Emosi, jika kita terjadi emosi, marah-marah atau apa, atau lagi istirahat, nah itu berbeda ya. Pada orang yang lagi emosi, denyut nadinya itu lebih tinggi, lebih cepat dibandingkan orang yang lagi relaksasi. Daya pompa jantung, pada saat istirahat jantung berdebar lebih kurang 70 kali per menit dan memompa 70 mili setiap denyut. Jumlah darah semenit 70 kali 70 mili lebih kurang itu ada di 5 liter. Pada waktu banyak bergerak itu lebih kurang 150 kali per menit. Berapa liter darah yang dipompa jantung setiap menitnya? Faktor yang mempertahankan tekanan darah, banyaknya darah yang beredar, viskositas atau kekentalan darah. Nah, makin kental maka makin memperlambat peredaran darah tersebut. Biasanya pada pasien diabetes darahnya itu biasanya kental, atau faktor lainnya yang mengakibatkan darahnya itu kental. Nah, itu biasanya darahnya juga pergerakannya melambat. Terus tahanan tepi pada pembuluh darah tersebut, terus elastisitas dinding pembuluh darah. Nah, jika dinding darahnya itu tidak elastis, maka berbeda ya kecepatannya sama yang elastisnya. Karena pada saat memompa darah dengan cepat, contohnya kita lagi emosi atau lagi beraktivitas berolahraga, nah maka pembuluh darah kita itu akan melebar. Nah, itu bisa mempercepat peredaran darah. Nah, apabila dinding pembuluh darahnya tidak elastis, nah itu bisa saja bisa mengakibatkan pembuluh darahnya bisa pecah.
Ini EKG, nah salah satu alat untuk melihat ini ya kinerja jantung. Adalah elektrokardiogram, gambaran aktivitas jantung. Jantung normal berirama ritmis atau tetap untuk menentukan kelainan jantung. Kita perlu menaikkan. Ya seperti ini ya. Ada gelombang TQ RST. Nah, di sini adalah untuk untuk yang normal, seperti ini gambarnya. Nilai normal gelombang P sampai R 3 sampai 5 kotak kecil 60 sampai 100 ya. Di bawah 60 dikatakan sinus bradikardie, atau di atas 100 dikatakan sinus tachikardie. Fuck her in the Benz.